Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Kosmografi tentang Astrophysics in Easy and an Introduction for the Amateur Astronomer Chapter 1 bagian 1.11 dan 1.12 dan buku tentang Introduction to Astronomy and Cosmology. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Astrophysics in Easy, An Introduction for the Amateur Astronomer Chapter 1, bagian 1.11 dan 1.12. 1.11 Diagram HR dan diagram Lumin. Suhu bintang menentukan garis spektrum mana yang paling menonjol dalam spektrumnya. Oleh karena itu, maka ini dapat mengklasifikasikan bintang berdasarkan jenis spektralnya. Pada dasarnya sama dengan suhu. Klasifikasi stellar, kami melihat bahwa kami dapat menganggap bintang sebagai kelas luminositas. Klasifikasi ini berdasarkan diri pada keragaman garis-garis spektrum yang sensitif pada gravitasi permukaan bintang. Gravitasi permukaan berhubungan dengan luminositas yang merupakan fungsi dari radius bintang. Kedua, diagram HR dan stellar Lemming sangat berguna karena suhu bintang menentukan garis spektrum dan mengklasifikasikan bintang berdasarkan jenis spektralnya. 1.12 Diagram jam dan massa bintang. Diagram bintang. Ciri yang paling umum dari bintang sekuens utama adalah bahwa seperti halnya matahari, mereka menjalani fusi nuklir di inti mereka untuk mengubah hidrogen menjadi helium. Karena sebagian besar bintang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melakukan hal ini, maka wajar jika mayoritas bintang menghabiskan waktu mereka di suatu tempat pada urutan utama. Massa bintang. Bintang memiliki massa serendah 0,1 kali dari matahari sampai 0,1 meter bagi 37. Distribusi massa bintang yang teratur ini sepanjang urutan utama memberitahu kita bahwa massa adalah atribut terpenting dari bintang yang terbakar hidrogen. Baik, sekarang saya akan membahas tentang Introduction to Astronomy and Cosmology, Chapter 2, bagian 2.6 sampai 2.7.1. 2.6 Angin matahari. Matahari terus-menerus mendidih bahan dalam apa yang disebut angin matahari. Matahari keberadaannya disimpulkan dari pengamatan ekor komet. Sebuah komet biasanya memiliki dua ekor. Yang paling jelas adalah ekor debu yang terdiri dari butiran material yang dilepaskan ketika matahari menyublim es atau mengubahnya langsung dari padatan menjadi gas dari permukaan inti komet dan melepaskan butiran debu yang tertanam di dalamnya. Bintik matahari adalah matahari dan sering muncul berpasangan atau kelompok-kelompok bintik matahari. Setiap tempat memiliki umbra pusat yang dikelilingi oleh penumbra yang lebih ringan. Jadi mereka tampak gelap karena mereka lebih dingin daripada suhu permukaan rata-rata. Umbra memiliki suhu tipikal 1000 K kurang dari sekitarnya. Siklus sunspot. Seluruh proses kemudian dimulai kembali dan disebut siklus sunspot. Ini sering dikatakan sebagai siklus 11 tahun, meskipun dapat bervariasi panjangnya dan siklus rata-rata selama beberapa dekade terakhir adalah 10,5 tahun. Yang kedua, menonjol suara dan interaksi angin matahari dengan atmosfer bumi. Suara matahari yang berasal dari korona matahari adalah ledakan hebat yang energinya diyakini berasal dari putus dan kemudian menyambungkan kembali dan garis medan magnet matahari dan pelepasan energi magnetik yang dihasilkan. Aurora borealis sering disebut lampu utara karena cenderung dilihat sebagai hijau atau cahaya kemerahan di langit utara
paling sering terlihat di sekitar titik balik musim semi dan musim gugur, meskipun tidak diketahui mengapa hal ini terjadi. Aurora ini disebabkan oleh tabrakan partikel bermuatan dengan atom tinggi di atmosfer bagian atas bumi. Gerhana matahari. Gerhana total bulan harus berbaring di bidang tata surya atau bidang yang mengandung bumi dan matahari, berada di bulan baru dan memiliki ukuran sudut lebih besar dari matahari. Orbit bulan cenderung pada 5 derajat ke bidang tata surya, sehingga biasanya akan berada di atas atau di bawah pesawat pada saat bulan baru, sehingga kita tidak mendapatkan gerhana matahari setiap bulan. 2. Gerhana matahari yang signifikan. Data dari pengamatan tidak begitu konstruksi seperti yang tersirat pada saat itu. Teleskop diffraction digunakan untuk mengambil 16 piring, tetapi sebagian awan mengurangi kualitasnya. 2. Teleskop digunakan di Sobral, di mana kondisinya luar biasa. Sayangnya, bagaimanapun, fokus instrumen utama bergeser, mungkin karena perubahan suhu dan gambar bintang tidak jelas. Nah, ada juga penundaan Sapphiro. Penundaan Sapphiro diukur keakuratan 1 bagian dalam 1000 menggunakan pengamatan sinyal yang dikirim ke dan dari pesawat ruang angkasa Viking di Mars. Pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan Italia menggunakan data dari pesawat ruang angkasa Cassini, NASA. Sementara dalam perjalanan ke Saturnus pada tahun 2002 mengkonfirmasi teori relativitas umum Einstein dengan ketepatan 50 kali lebih besar dari pengukuran sebelumnya. Nah, ini yang terakhir 2.10 yaitu pertanyaan. 1. Spektrum bintang diasumsikan sebagai radiator benda hitam diamati berada pada jenjang gelombang 0,7 kali 10,6 meter. Perkirakan suhu permukaan bintang. 2. Bintang memiliki luminositas 8 kali 1026 W dan diameter 8 kali 108 meter. Gunakan hukum Stephen-Boltzmann untuk memperkirakan suhu permukaan. 3. Bintang memiliki diameter 2 kali lipat dan 2 kali suhu permukaan matahari. Kita bagaimana luminositasnya dibandingkan dengan matahari kita? 4. Sebuah planet terletak pada jarak 3 kali 1011 meter dari bintang pusat matahari. Sistem konstanta matahari diukur menjadi 280 W meter, 2. Berapa output energi total bintang? 5. Gerhana matahari akan terjadi pada hari titik balik musim semi dan ketika bumi berada pada jarak 150 juta kilometer dari matahari. Jalur gerhana melewati ekuator pada pukul 12.00 waktu matahari lokal. Baik, demikian pembahasan dari anotasi 2 buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.